Assalamualaikum. Inilah cara potong rambut model pendek anak sekolah dengan langkah-langkah memotong rambut yang simple dan mudah ditiru. Insya Allah pemula yang belajar pasti cepat bisa. Dengan didukung video yang sangat jelas, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai alas clipper nomor 2 tuas tutup. Kita awali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan untuk mengikuti dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotong rambut beliau yang mulia diawali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Maka dengan kita mulai memotong dari sebelah kanan, kita niatkan untuk mencintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dengan alas clipper nomor 1, tuasnya kita tutup dan kita buka ya teman-teman. Tuas tutup, ujung alas clipper kita nempel. Tuas buka, ujung alas clipper kita ngambang ya, kayak gini teman-teman ya, ngambang ujung alas clipper kita, atau mesin clipper kita posisinya ndangak. Pas tuas tutup, posisi mesin clipper kita nungging ya teman-teman, ini kena semuanya. Nah kemudian tuas buka, ini kita teknik miring teman-teman, untuk yang di belakang telinga. Ini yang kanan enggak nempel, yang kiri nempel ini teman-teman. Nah kalau ujung alas clipper ngambang kok garisnya masih ada, bisa tempelkan ujung alas clippernya ya, untuk posisi tuas buka ya. Kita pakai ujung alas clipper ngambang itu, maksud saya adalah untuk berjaga-jaga biar enggak sampai kebablasan, atau biar nggak sampai terlalu tinggi tipisnya yang satu tutup ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau di pas garis, pas garis nih ya teman-teman ya, ini ujung alas clipper nempel nggak apa-apa teman-teman untuk tuas buka. Kalau pas garis, kalau di atasnya harus ngambang ujung alas clippernya, jangan sampai nempel di kulit kepala. Ini adalah cara cepat ya teman-teman ya. Jadi kita tekniknya bukan teknik yang step by step yang terlalu rumit, yang terlalu lama. Ini kita step-stepnya ini adalah langkah-langkah yang cepat, biar kita itu motongnya itu cepat. Karena kita ini pangkas rambut ya teman-teman, bukan barbershop ya. Tarif kita 10.000. Kalau tarif kita 40.000, 30.000 ya nggak apa-apa, pakai cara yang step-stepnya itu urut, langkah-langkahnya itu yang urut dari langkah pertama, parting dan sebagainya, itu monggo. Kalau tarifnya jenengan 40.000 ke atas nggak apa-apa, tapi nggak cocok untuk belajar di sini ya teman-teman. Di channel saya ini adalah saya khususkan untuk teman-teman yang mau buka usaha potong rambut ya, bukan barbershop ya. Kalau yang barbershop mungkin bisa belajar di channel-channel yang para master yang hebat-hebat itu. Nah, kalau yang mau belajar potong rambut ya di sini cocok tepat sekali. Kalau Anda mau buka usaha potong rambut ya di sini tempat belajarnya. Cara cukurnya cepat, simple, mudah difahami, dan oleh duit. Nah itu teman-teman, tapi hasilnya tetap bagus. Mudah-mudahan nggak kalah sama yang tarifnya 50.000 ya. Ya itulah, semoga semua sahabatku yang belajar dari video ini diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga semuanya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Dan saya doakan semua yang belajar dari video-video saya, semoga hasil potongannya lebih bagus daripada hasil potongan saya. Banyak yang tanya, Cak Nur sampean dulu kursusnya di mana? Belajar mulai tahun berapa?
Itu banyak yang tanya ya teman-teman ya. Maka dari video ini saya jawab, saya nggak kursus teman-teman, saya belajarnya dari YouTube juga kayak sampean. Saya belajar dari video YouTube, dan saya belajarnya 4 tahun yang lalu. Tahun 2018 saya belajar lihat konten tutorial potong rambut di YouTube sambil saya buka usaha pangkas rambut. Perlu saya sampaikan kepada sahabat semua yang masih ragu untuk buka usaha pangkas rambut, saya dulu setelah beli alat-alat potong rambut, saya praktek kepada 2 orang teman-teman, pada kakak saya dan tetangga saya. 2 orang langsung saya buka, sambil tiap hari nonton video potong rambut di YouTube. Kita manfaatkan kuota kita baik-baik. Saya itu seperti itu teman. Jadi belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari sini, bisa dari sana, bisa dari sono. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari video ini ya teman-teman ya. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Semoga yang subscribe channel ini diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Untuk sahabatku yang belum subscribe, mohon untuk diklik ya teman-teman. Itu yang berwarna merah itu yang di bawah, diklik biar berubah jadi warna hitam ya. Monggo diklik saja, jangan ragu ya. Ngeklik yang merah itu gratis ya teman-teman ya. Silahkan diklik 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah ngeklik. Jazakumullah ahsanal jaza. Clipper Overcome ya ini teman-teman ya. Perhatikan kemiringan sisir saya. Kemiringan sisir kita ini jadi penting untuk clipper overcome kali ini. Nah, kalau kita miringnya sudah pas teman-teman, maka kita itu cepet overcome, itu nggak pakai lama, langsung jadi. Nah, langsung jadikan ya teman-teman ya. Nah, terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Nah, ini kita menanyakan dipotong segini mas ya? Iya katanya. Pas tadi di awal si adik ini minta begini, Pak Ade yang pinggir tipis, yang atas dikurangi banyak. Ngomongnya seperti itu. Terus saya tanya lagi, tipisnya mau habis, nggak ada rambut, apa masih ada rambut yang samping? Saya tanya gitu. Si adik minta masih ada rambut dikit-dikit Pak Ade. Nah, berarti saya pakai alas clipper nomor 1. Kalau dia jawab habis berarti 0 ya teman-teman ya. Saya biasa tanya seperti itu kepada pelanggan. Untuk 0 dan 1 ini banyak orang yang nggak ngerti teman-teman. Jadi saya itu biasanya tanya itu yang samping mau habis apa masih ada rambut, kayak gitu saya bertanyanya biar pelanggan kita paham. Baru sambil potong sambil ngobrol kita ngomong, kalau habis ini 0 namanya, kalau masih ada rambut ini ukuran 1 mas. Jadi kita sekaligus mengedukasi, memberikan pemahaman kepada pelanggan kita seperti itu. Nah, kita kurangi seperti ini dengan persetujuan customer kita. Sambil setelah selesai kita potong, kita sisir, kita lihat ada yang kurang sebelah mana, apa sudah cukup. Kalau sudah rata, sudah rapi, berarti sudah cukup. Kalau sudah cukup, baru kita tanyakan kepada pelanggan kita. Nah, ada yang kurang rapi, kita ambil. Sambil saya tanyakan, pendeknya segini cukup ya adik ya, saya gitu kan. Ternyata si adik minta yang atas kurang pendek Pak Ade. Ya, kita jadi kerja 2 kali. Kita pendekkan lagi, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Karena minta kurang pendek, karena sudah pendek sebenarnya sudah bagus kalau menurut kita ya. Tapi karena si adiknya minta dipendekkan lagi ya, kita pendekkan. Kali ini kita pakai mesin clipper ya, nggak pakai gunting.
karena rambutnya sudah pendek. Pakai mesin clipper biar cepet, biar hasilnya cepat selesai, biar rata ya. Kalau sudah pendek gini, kalau kita pakai gunting manual terlalu lama teman-teman, langsung pakai clipper saja. Kalau posisi rambut pendek minta dikurangi lagi, nggak apa-apa, kita kerja dua kali karena pelanggan masih baru ya, pelanggan baru ketemu. Nah nanti kalau dia potong lagi di tempat kita sudah paham, oh dia mintanya pendek segini. Nanti kita kalau sudah dia datang kedua kali, kita sudah hafal, maka kita kalau bisa kita ingat ya teman-teman, pelanggan kita itu si A itu senengnya segini, si B senengnya pendeknya segini. Kalau bisa kita ingat-ingat. Kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya salah ya. Kalau kita salah ya biasa, namanya manusia. Ya kalau salah ya minta maaf. Salah kepada Allah ya baca istighfar. Salah kepada orang lain ya minta maaf. Jadi sahabatku semua nggak usah mengeluh ya kalau ketemu pelanggan yang seperti ini. Itu biasa teman-teman, biasa. Memang kalau pelanggan yang masih baru itu kita harus berusaha bagaimana kita memahami keinginannya. Insya Allah nanti kalau pas baru datang kayak gini, kita bisa menyesuaikan seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Insya Allah dia nanti pasti akan datang lagi. Potong di sana nyaman ya, dilayani sampai puas gitu. Jadi ya namanya kita masih pelanggan pertama ya teman-teman. Kalau yang pelanggan yang sudah datang 3 kali ke atas, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, apalagi yang pelanggan kita sudah hafal, ya nopo model biasanya kita udah hafal ya, langsung satset 8 menit selesai, kita 7 menit bisa selesai, paling lama 10 menit kalau pelanggan yang sudah kita hafal keinginannya. Kalau pelanggan baru wajar, nggak apa-apa. Untuk sahabatku yang pesanannya belum sampai, mohon bersabar ya teman-teman ya, karena ya pengiriman itu nggak mesti ya, kadang estimasi 3 hari sampai 4 hari, kadang 2 hari sampai, kadang estimasi 3 hari sampai 4 hari, 5 hari baru sampai. Ya itu namanya juga perjalanan ya, wajar kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk sahabatku yang butuh alat-alat potong rambut bisa menghubungi WA saya, yaitu yang di atas ya. Ada saja yang minta nomor WA-nya, lah itu nomor WA-nya saya sudah ada, itu di video-video saya ada nomor WA saya, itu nomor saya ya teman-teman ya. Yang di pojok kiri atas itu yang jual alat-alat barber, nah itu nomor saya sendiri. Monggo silakan WA. Khusus untuk sahabatku yang sudah beli atau sudah pernah belanja alat potong rambut kepada saya memberikan benefit, yaitu saya utamakan untuk bisa berkonsultasi secara langsung dengan saya ya. Samping teman-teman dapat alat-alat barber, juga bisa berkonsultasi langsung melalui WA dengan saya. Ini saya khususkan untuk sahabat-sahabat yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya. Itu saya utamakan untuk saya bantu solusinya. Nah kita lanjutkan, kita menggunakan trimmer ya, kita buat outline. Nah seperti ini, sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa kalau kadang terlihat trimmer kita itu kurang tajam, coba kasih minyak teman-teman, coba kasih minyak. Atau mungkin kulit atau rambut pelanggan kita itu basah, mungkin kena semprotan semprotan kita atau berkeringat. Kalau rambut basah itu trimmer seperti nggak tajam teman-teman, itu wajar kayak gitu. Walaupun kayak gini hasilnya, nanti kalau sudah kita bersihkan dengan bedak,
apalagi kalau pelanggan kita ini sudah keramas, itu bagus teman-teman, sudah rapi ini walaupun kita nggak pakai razor ya. Tapi kita sebagai tukang potong ya sebaiknya bisa pakai razor teman-teman. Kalau teman-teman masih belajar ngerazor atau nyukur pakai silet, bisa pakai trimmer dulu kayak gini terus baru dirazor. Itu akan lebih mudah dan lebih membantu teman-teman. Nah seperti ini ya, semoga semuanya paham, semoga semuanya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Mohon maaf atas salah-salah kata dan segala kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, yuk kita perbanyak sholawat agar kita jadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل عليه